Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah kewarganegaraan akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Integrasi Nasional. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Aimunawaroh dengan NIM 01, Kairani Ramania dengan NIM 13, Maria Regina Diva dengan NIM 33, Naila Anantari dengan NIM 35, Yasmin Hanifah dengan NIM 51, Nurlaili Ramadhani dengan NIM 59, Dias Mahendra Mukti dengan NIM 61, Diah Puspita Ningrum dengan NIM 65, Skolastika Nauli dengan NIM 67, Salsabila Zahra Ashari dengan NIM 73, Amelia dengan NIM 81, Nisrina Zen dengan NIM 87, Salsabila Karisma dengan NIM 91, dan saya sendiri Kamelin Cantika dengan NIM 103. Topik utama yang akan dibahas pada presentasi kali ini terdiri dari pengertian integrasi secara umum, pengertian integrasi nasional menurut para ahli, proses terbentuknya integrasi nasional, jenis-jenis integrasi nasional, pentingnya integrasi nasional, urgensi dan tantangan integrasi nasional bagi keberlangsungan kesatuan bangsa Indonesia, lingkungan strategi, peluang, dan kendala integrasi nasional, konsep bangsa, nasionalisme dan ancaman disintegrasi, etnonasionalisme dan bentuk nasionalisme, prioritas kebijakan dan strategi pembinaan integrasi nasional, pluralitas masyarakat Indonesia, dan potensi konflik dalam masyarakat, wujud integrasi nasional, dan kesimpulan. Pembahasan yang pertama adalah pengertian integrasi secara umum. Secara etimologi, integrasi berasal dari bahasa Latin yaitu integrate, yang artinya memberi tempat bagi unsur tertentu demi mewujudkan suatu keseluruhan. Sementara itu, dalam Kamus Besar Indonesia, dikemukakan bahwa istilah integrasi mempunyai pengertian pembauran atau penyatuan hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Menurut Miron Weiner, integrasi adalah sebuah proses untuk menyatukan berbagai kelompok budaya dan sosial masyarakat ke dalam satu kesatuan wilayah demi mewujudkan pembentukan identitas nasional. Menurut Dr. Nazaruddin Syamsuddin mengatakan bahwa integrasi adalah sebuah proses tentang suatu penyatuan terhadap bangsa yang terdiri dari semua aspek kehidupan, mulai dari aspek politik, aspek ekonomi, aspek budaya, dan aspek sosial. Selanjutnya, pengertian integrasi nasional menurut para ahli. Yang pertama, menurut J. Sujati Jiwandono. Integrasi nasional adalah suatu proses dalam mendamaikan keberlangsungan pada kesatuan nasional yang sesuai dengan hak dalam menetapkan nasib sendiri. Yang kedua, menurut Myron Weiner, integrasi nasional adalah berbagai tahapan kelompok sosial maupun budaya pada satu wilayah dalam membangun suatu identitas nasional. Yang ketiga, menurut Howard Wiggins, integrasi nasional merupakan proses penyatuan beberapa bagian dari suatu individu dalam masyarakat menjadi satu kesatuan atau satu keutuhan yang lebih kompleks, ataupun penyatuan dari banyaknya organisasi kecil dalam satu bangsa. Yang keempat, menurut Dr. Nazaruddin Syamsuddin, integrasi nasional merupakan proses pemersatuan suatu bangsa yang mencakup berbagai aspek-aspek kehidupan, yaitu aspek politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Proses terbentuknya integrasi nasional. Terdapat berbagai pendapat mengenai kriteria atau syarat terbentuknya integrasi nasional, diantaranya Rianto, Usman, Muhaimin dan Colin, serta Damri dan Putra, yang hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Adanya pemahaman dan kesadaran serta tekad bersatu sebagai bangsa Indonesia dalam wadah NKRI dari Sabang sampai dengan Merauke berlandaskan Pancasila. 2. Adanya pemahaman dan kesadaran serta kesepakatan tentang cita-cita dan tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Ketiga, terwujudnya kesejahteraan dan keamanan yang berkeadilan di seluruh wilayah Indonesia. Terdapat pula faktor yang melemahkan atau bahkan menghambat bagi terwujudnya proses sosial integrasi nasional, yaitu kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan, kuatnya paham etnosentrisme, dan ketimpangan pembangunan. Dukungan masyarakat terhadap integrasi nasional akan menguat apabila integrasi nasional tersebut memperbaiki taraf hidup masyarakat sehari-hari betapapun kecilnya. Sedangkan penolakan terhadap integrasi nasional akan semakin keras apabila kehidupan berbangsa dan bernegara justru menyengsarakan dan menghina identitas sosial kultural, adat, serta kehidupannya. Berdasarkan uraian di atas, tentunya dapat kita pahami bahwa gejala-gejala sosial yang mampu menimbulkan rasa solidaritas antar sesama masyarakat yang diperkokoh dengan rasa kesatuan berbangsa dan bertanah air ini dapat menciptakan jiwa integritas nasional dan sebaliknya, apabila jiwa primordialisme kuat dan munculnya ketimpangan sosial sehingga memunculkan kecurigaan tertentu, hal ini dapat mengakibatkan disintegrasi dalam bangsa dan negara tersebut. Dengan melemahnya integrasi nasional, tentunya memungkinkan terjadinya perpecahan yang berujung pada disintegrasi. Untuk itu, marilah kita menjaga kesatuan bangsa ini dengan menumbuh kembangkan jiwa-jiwa integrasi nasional bangsa Indonesia. Baik, selanjutnya yaitu jenis-jenis integrasi nasional. Yang pertama yaitu integrasi asimilasi, yang merupakan penggabungan dua atau lebih kebudayaan dengan menghilangkan ciri khas kebudayaan asli masing-masing. Yang kedua, integrasi akulturasi, yang merupakan penggabungan dua atau lebih kebudayaan tanpa menghilangkan ciri khas kebudayaan asalnya. Yang ketiga, integrasi normatif, yang merupakan proses pencampuran antara dua kebudayaan atau lebih yang terwujud karena adanya norma-norma tertentu yang telah disepakati oleh masyarakat. Yang keempat, yaitu integrasi instrumental, merupakan bentuk kebersamaan karena ada kesamaan antar individu atau kelompok yang menyesuaikan dengan kebiasaan yang ada di lingkungan masyarakat. Yang kelima, yaitu integrasi ideologi, merupakan proses integrasi antara dua kebudayaan atau lebih yang terjadi secara nyata karena adanya ikatan ideologi yang kuat tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Yang keenam, integrasi fungsional, merupakan proses integrasi antara dua kebudayaan atau lebih yang terbentuk karena adanya kesamaan fungsi dalam masyarakat. Yang ketujuh, integrasi koesif, merupakan proses pencampuran antara dua kebudayaan atau lebih yang terjadi karena adanya pengaruh dari pihak penguasa atau karena adanya paksaan dari pihak lain. Pentingnya integrasi nasional. Integrasi nasional didefinisikan sebagai tahapan yang menyatukan beberapa bagian unsur atau elemen yang mulanya terpisah dari kehidupan bermasyarakat menjadi satu kesatuan yang lebih utuh sehingga menjadi satu nation atau bangsa. Menurut Myron Weiner, integrasi terbagi menjadi 3 aspek, yaitu aspek politik, aspek ekonomi, dan aspek sosial budaya. Kebalikan dari integrasi adalah disintegrasi. Disintegrasi merupakan memudarnya nilai keterpaduan antar golongan yang ada dalam negara tersebut dan dapat menimbulkan konflik, perseteruan, maupun pertikaian. Dalam sejarah bangsa Indonesia, integrasi yang berkembang itu terdiri dari 3 jenis, yaitu model integrasi Imperium Majapahit, model integrasi kolonial, dan model integrasi nasional bangsa. Pengembangan integrasi nasional dapat dilakukan dengan 5 pendekatan. Yang pertama, adanya ancaman dari luar. Yang kedua, gaya politik kepemimpinan. Yang ketiga, kekuatan lembaga politik. Yang keempat, ideologi nasional. Dan yang kelima, kesempatan pembangunan ekonomi. Integrasi sangat diperlukan untuk membangun kejayaan nasional demi mencapai tujuan yang diharapkan. Integrasi bangsa diperlukan guna membangkitkan kesadaran akan identitas bersama, menguatkan identitas nasional, dan membangun persatuan bangsa. Dengan adanya integrasi nasional, berbagai macam perbedaan yang ada di Indonesia akan menyatu, sehingga diharapkan tidak adanya pertikaian yang mengakibatkan perpecahan karena perbedaan semata. Yang selanjutnya adalah urgensi dan tantangan integrasi nasional
bagi keberlangsungan kesatuan bangsa Indonesia. Urgensi dari integrasi nasional sendiri yaitu untuk menciptakan kebersamaan dan persatuan di antara masyarakat Indonesia dengan segala perbedaan yang dimilikinya. Dengan terciptanya kesatuan dan persatuan, maka Indonesia dapat menjadi negara yang kuat dan maju di mata dunia. Selain itu, integrasi nasional juga penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia secara keseluruhan, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun politik. Namun, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam proses integrasi nasional di Indonesia. Tantangan tersebut antara lain adalah 1. Perbedaan agama dan kepercayaan. Indonesia terdiri dari berbagai agama dan kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga seringkali terjadi konflik antar agama yang dapat menghambat proses integrasi nasional. Yang kedua adalah perbedaan budaya dan adat istiadat. Setiap daerah di Indonesia memiliki budaya dan adat istiadat yang berbeda-beda. Hal ini dapat menjadi hambatan dalam menciptakan kesatuan dan persatuan di antara masyarakat Indonesia. Yang ketiga adalah kesenjangan ekonomi. Kesenjangan ekonomi yang terjadi di Indonesia dapat memperburuk kondisi integrasi nasional. Kesenjangan ekonomi dapat menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpuasan masyarakat, sehingga dapat memicu konflik dan ketidakharmonisan di antara masyarakat Indonesia. Yang keempat adalah radikalisme dan terorisme. Radikalisme dan terorisme dapat mengancam stabilitas keamanan nasional dan menghambat integrasi nasional. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penanganan radikalisme dan terorisme harus terus dilakukan agar tidak mengganggu proses integrasi nasional di Indonesia. Kemudian ada lingkungan strategi, peluang, dan kendala integrasi nasional. Pembinaan integrasi bangsa sangat dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan strategis, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dalam rangka pembinaan integrasi nasional ini, maka perlu diidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh dari dalam negeri maupun dari luar negeri berupa kendala dan peluangnya. Yang pertama yaitu kendala. Di era reformasi ini, banyak munculnya ideologi non-Pancasila seperti ideologi agama, liberalis, kapitalis, dan individualis. Salah satu tujuan reformasi nasional adalah demokratisasi. Namun, yang terjadi adalah kebebasan untuk mencapai kepentingan pribadi, kelompok, organisasi, dan daerahnya sendiri dengan segala cara yang diwarnai oleh primordialisme dan feodalisme dengan mengabaikan kepentingan nasional. Kemudian yaitu peluangnya. Peluang untuk memantapkan integrasi nasional bangsa Indonesia ditandai dengan beberapa indikasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada potensi kekayaan sumber daya alam Indonesia yang cukup besar. Kemudian ada pula potensi sumber daya manusia Indonesia dalam sistem ekonomi kerakyatan. Dan ada sistem pendidikan nasional Indonesia yang merupakan peluang untuk memantapkan kembali kesadaran berbangsa Indonesia. Karena permasalahan integrasi nasional sangat kompleks, maka penting untuk dipilih prioritas yang sesuai dalam menentukan kebijakan dan strategi pembinaannya yang akan diwujudkan melalui sasaran jangka pendek seperti meningkatkan kesejahteraan rakyat ataupun sasaran jangka panjang seperti mantapnya kesejahteraan rakyat melalui ekonomi kerakyatan. Konsep bangsa, nation, dan konsepsi negara bangsa, nation state, merupakan bentuk sejarah modern. Para pemimpin atau pendiri gerakan kebangsaan Indonesia membuat rumusan konsepsi bangsa sebagai berikut. Pertama, bangsa, nation adalah suatu entitas politik yang terdiri atas warga negara yang walaupun berbeda latar belakang ras, etnik, agama, budaya, golongan satu sama lain, tetapi memiliki kehendak yang kuat untuk bersatu di bawah negara nasional dan di dalam suatu wilayah yang jelas. Kedua, bangsa adalah landasan sosio-psikologi, landasan sosio-kultural, serta landasan sosio-politik yang diperlukan untuk terbentuknya suatu negara nasional. Ketiga, bangsa tumbuh dan dibentuk secara sadar dan bertahap sebagai komunitas politik modern yang mewadahi berbagai komunitas dengan tujuan sebagai sarana untuk mewujudkan masa depan bersama. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa konsep suatu bangsa tidak memerlukan persamaan dalam bahasa, agama, keturunan, warna kulit, dan budaya. Nasionalisme dan ancaman disintegrasi bangsa. Pertama-tama, pengertian nasionalisme yaitu nasionalisme berasal dari kata nation atau bangsa. Nasionalisme adalah suatu gejala psikologis berupa rasa atau perasaan yang sama dari sekelompok manusia yang menimbulkan kesadaran
sebagai bangsa. Unsur-unsur nasionalisme yaitu pertama, perasaan nasional, watak nasional, batas nasional yang memberikan pengaruh emosional dan ekonomis pada diri individu, bahasa nasional, peralatan nasional, dan agama. Faktor-faktor pendorong munculnya nasionalisme di Indonesia yaitu ada dua faktor, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern yang mempengaruhi munculnya nasional di Indonesia adalah timbulnya kembali golongan pertengahan, kaum terpelajar, adanya penderitaan dan kesengsaraan yang dialami oleh seluruh rakyat dalam berbagai bidang kehidupan. Dan selanjutnya, pengaruh golongan peranakan, adanya keinginan untuk melepaskan diri dari imperialisme. Sedangkan faktor ekstern yang mempengaruhi munculnya nasionalisme di Indonesia adalah paham-paham modern dari Eropa berupa liberalisme, humanisme, nasionalisme, komunisme, dan gerakan pan-Islamisme. Dan juga pergerakan bangsa terjajah di Asia, kemenangan Rusia atas Jepang. Tujuan nasionalisme yaitu menjamin kemauan dan kekuatan mempertahankan masyarakat nasional melawan musuh dari luar sehingga melahirkan semangat rela berkorban. Dan yang kedua adalah untuk menghilangkan sifat ekstremisme atau tuntutan yang berlebihan dari warga negara, individu, dan kelompok. Disintegrasi bangsa. Ancaman disintegrasi bangsa. Disintegrasi secara harfiah dipahami sebagai perpecahan suatu bangsa menjadi bagian-bagian yang terpisah. Hal ini dapat disebabkan oleh kemerdekaan, kurangnya perlakuan dasar pemerintah suatu wilayah atau kelompok minoritas, tuntutan lokal, konflik antar etnis, dan juga perlakuan yang tidak adil. Ini juga terpengaruh oleh perkembangan politik saat ini yang sangat dipengaruhi oleh pernyataan, etnik politik, dan pimpinan nasional. Populasi Indonesia mudah terpengaruh oleh keterbatasan elit politik dan tingkat intelektual. Disintegrasi bangsa punya dampak positif pada kehidupan dan juga dampak negatif bagi kehidupan nasional. Dan untuk mempertahankan integritas bangsa, Undang-Undang Dasar 1945 telah ditetapkan dan masyarakat memainkan peran penting dalam mencegah disintegrasi bangsa. Undang-Undang Dasar perlu membangun konsensus, mengekspresikan nilai-nilai dan menciptakan kebijakan untuk mempromosikan kesatuan dan keadilan untuk kita semua. Oke, sekarang kita masuk ke etnonasionalisme dan bentuk nasionalisme. Etnonasionalisme sendiri adalah aliran nasionalisme di mana negara memperoleh pandangan politik dari etnis masyarakat. Contohnya seperti suku, ras, budaya, dan lain-lain. Nah, penyebab munculnya aliran etnonasionalisme sendiri berkaitan dengan terjadinya reaksi atau perlawanan terhadap negara yang terlalu memusat, hegemonik, dan bersifat primordialistik dengan tujuan untuk mengubah komunitas etnis menjadi entitas politik yang bernama negara kebangsaan. Dampak positif dari etnonasionalisme sendiri dapat dilihat pada terpenuhinya kebutuhan individu atas dimensi kolektif yang sangat dibutuhkan bagi perkembangan pribadi. Sedangkan dampak negatifnya yaitu ketika etnonasionalisme ini berkembang menjadi gerakan politik sebuah kelompok yang menuntut berdirinya pemerintahan sendiri. Contohnya Gerakan Aceh Merdeka dan Organisasi Papua Merdeka. Nasionalisme dan etnonasionalisme ini tidak dapat dihindari sebagai dampak dunia global karena merupakan proses sejarah yang tak terelakkan. Yang bisa kita lakukan adalah menjaga nasionalisme agar tidak berada dalam tarikan ekstrim kedua proses sejarah tersebut yang dapat menjadikannya alat untuk mengeksploitasi manusia. Oke, sekarang kita ke bentuk-bentuk nasionalisme. Bentuk-bentuk nasionalisme sendiri itu ada 4. Yang pertama yaitu nasionalisme kewarganegaraan. Nasionalisme kewarganegaraan merupakan bentuk nasionalisme yang memiliki sistem politik dari hasil partisipasi aktif rakyat